Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apakah Anda merasakan semangat, sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Mari dalam kesempatan kali ini bersama-sama kita akan menggali sumber semangat penyegaran rohani yang sejati dalam firman Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat bergabung kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman Katolik berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dalam Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran. Dan juga bersama Romo Pius Nofrin Arimurti Projo. Halo Romo. Halo Mbak Sehat-sehat. Pinky, apa kabar? Puji Tuhan, Puji baik Tuhan, Romo. sehat, Terima ya. kasih sekali dalam berbagai kesibukannya sudah menyempatkan diri hadir di studio Romo. Sama-sama Mbak. Ya, baik kita akan mulai Romo. Ya, Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Nofrin. Silakan Romo. mari kita awali permenungan kita hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang melimpah bagi kami, bagi keluarga kami. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu, ingin merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Semoga Engkau membuka mata hati telinga kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan juga menerapkannya dalam hidup sehari-hari kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, pasal 42 ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi, mari kini kita memasuki sesi yang pertama untuk mendengarkan permenungan dari Romo Nofrin. Romo, dari bacaan yang kita dengarkan hari ini, inspirasi iman apa yang bisa kita dapatkan? Silakan. Ya, baik Mbak Pinky dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga semua dalam keadaan sehat, ya, berlimpah berkat. Dan hari ini ya kita sudah masuk dalam Minggu Suci, ya. Kemarin kita bersama-sama merayakan Minggu Palma, ya, kita mengarak Yesus masuk ke Yerusalem, ya, untuk mulai memasuki ya kisah sengsara yang nanti akan berpuncak pada peristiwa Jumat Agung dan Sabtu Paskah, ya. Jadi bacaan hari ini juga kiranya mengantar kita, ya, semakin mengantar kita untuk masuk pada permenungan Minggu Suci, ya. Dan hari ini Senin 3 April bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, ya. Yang menarik dari firman Tuhan di bacaan pertama ini, ya, ini ada kalimat yang diulang 2 kali. Kalimatnya seperti ini, ya. Beginilah firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian diulang lagi, ya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Maka ada 2 pengulangan dalam bacaan pertama, dan kiranya ini menjadi salah satu tanda, ya, bagi kita untuk merenungkan, ya, kata-kata ini, ya. Bahwa kitab Yesaya memulai firman-Nya dengan mengingatkan kita
beginilah firman Tuhan. Ya. Firman itu adalah dasar ya bagi kita untuk bertindak, ya dasar iman kita. Ya. Firman Tuhan juga yang menjadi pegangan hidup kita. Ya. Seperti kan ada lagunya ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Lagu itu ya memberikan kita satu permendungan ya, firman itu pelita. Ya, nama juga pelita ya. Kalau ada mati lampu, ada pelita, maka menjadi terang ya. Menjadi pelita bagi kakiku, ya, menjadi terang bagi jalanku ya, memberikan cahaya, memberikan kita harapan ya dalam perjalanan hidup kita ya. Maka bacaan pertama mengingatkan kita ya untuk senantiasa dekat ya, membiasakan diri dekat dengan firman Tuhan. Ya. Maka kita ikut perayaan Ekaristi ya, lalu mendengarkan ORK ya, Oase Rohani Katolik, atau renungan-renungan lain di YouTube ya, sekarang ada banyak ya dari Romo, dari para pengkhotbah ya. Ini menjadi sarana bagi kita semua ya untuk semakin tiap hari semakin dekat dengan firman Tuhan ya. Nah, kenapa penting ya dekat dengan firman Tuhan? Ya. Karena semakin kita dekat dengan firman Tuhan, kita semakin diingatkan, semakin sadar siapa saya di hadapan Tuhan. Nah, ya. Tadi dikatakan dalam Yesaya ya, kita jadi ingat bahwa kita ini ciptaan yang diciptakan oleh pencipta ya. Dan kita sebagai ciptaan tadi dikatakan ya, kita adalah perjanjian. Kita adalah terang bangsa-bangsa. Kita ini seperti mata yang tidak buta lagi ya. Kita seperti terang yang menghancurkan kegelapan dalam penjara. Seperti orang yang terbebas dari hukuman ya. Maka nada-nadanya cerah ya, positif ya. Jadi kita semakin dekat dengan firman, kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan ya. Kita jadi ingat dalam setiap perkara hidup kita ya. Jangan menyerah ya. Atau dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, ingat lagi firman Tuhan, jangan takut. Aku akan besertamu sampai dengan akhir zaman. Ya. Nah, kalau kita nggak membiasakan diri dekat dengan firman Tuhan, maka juga hiburan-hiburan rohani akan sulit kita dapat. Ya. Karena kan jiwa kita juga butuh makanan, ya, butuh hiburan. Ya. Nah, hiburannya gimana? Adalah dengan ya membiasakan diri membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Begitu, Mbak Pinky. Ya. Nah, ini tadi begitu disebutkan untuk mendapatkan hiburan dalam arti hiburan untuk jiwa kita, itu harus kita dapatkan dari firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya nih Romo, dalam kehidupan sehari-hari dari banyak sekali pengalaman yang kita dengarkan, bahwa kayaknya kalau membaca firman Tuhan kok malah tidak terhibur dalam tanda kutip ya. Kok ngantuk, kok ada rasa malas yang luar biasa menyerang. Bagaimana mengatasinya ya Romo? Silakan. Ya, betul sekali ya Mbak Pinky ya. Mungkin ini terjadi pada kita ya ketika membaca kitab suci ya. Itu seperti ini, kadang ini maksudnya apa ya, atau kemudian kok kayaknya saya nggak ngerti apa-apa ya, setelah baca saya jadi bingung nih maksudnya apa. Jadi bukannya terhibur, kan rasanya makin bingung nih misalnya gitu ya. Itu gimana tuh ya Romo? Bener. Memang ya, itu juga bahkan Paus Fransiskus sendiri ya itu bicara ya tentang pentingnya membaca kitab suci ya. Bahwa memang membaca kitab suci dekat dengan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang instan ya. Ini yang perlu kita sadari ya. Bahwa kan memang dunia tempat kita hidup tuh selalu menawarkan yang gampang kita mengerti ya. Melakukan apa langsung dapat manfaatnya, langsung benefitnya kita dapat gitu ya. Sedangkan berhadapan dengan kitab suci seringkali justru kita dibawa dalam situasi yang bingung, situasi yang ini maksudnya apa gitu ya. Karena memang mendekati kitab suci itu nggak bisa secara instan ya. Gerakannya perlahan ya, kadang diulang-ulang ya. Dan yang terpenting adalah membiarkan Roh Kudus yang bicara. Ini yang perlu ya. Sikap hati kita itu bukan kita pertama-tama mencari-cari ini kira-kira ini apa ya maksudnya kalimat ini, tapi
sama-sama kita awali dengan doa ya. Kita mohon supaya Roh Kudus itu menerangi kita ya. Biar Roh Kudus yang bekerja ya. Kira-kira nih setelah membaca ini apa ya. Kalaupun kita nggak ngerti, ya udah ya. Kalaupun kita makin bingung, ya biarkan. Ada saatnya ya, itu nanti dalam kesempatan lain ya, atau nanti ketika menghadapi peristiwa kegagalan, misalnya kok tiba-tiba jadi ingat ya pengalaman bacaan yang pernah saya baca ya. Sepertinya, oh ternyata emang sepertinya itu bunyi ketika dalam pengalaman itu. Ya. Jadi memang yang terpenting adalah membiasakan diri dulu ya. Punya kebiasaan untuk baca terus ya, meluangkan waktu 1 menit, 2 menit ya. Lalu biarkan itu terjadi ya secara alami ya. Biarkan Roh Kudus yang terpenting itu bekerja ya sekarang untuk memahami dan mengetahui kira-kira firman Tuhan ini buat aku itu bunyinya apa gitu Mbak Pinky. Iya. Ya, sepertinya kita memang harus menghargai proses itu tadi ya, betul. tidak selalu mau menghasilkan hiburan yang instan gitu. Seperti juga mungkin kita melihatnya pada saat kita makan sayuran, pada saat kita melakukan olahraga, mungkin bukan hal yang benar-benar menyenangkan harus saat itu juga. Begitu juga firman Tuhan, tapi pada saat kita lakukan dengan teratur, kemudian hasilnya bisa kita rasakan kemudian. Iya, gitu betul. ya, Romo. Iya, Mbak Pinky, betul sekali ya. Ya tidak instan, tapi yang perlu digarisbawahi juga adalah ya ketika kita membaca kitab suci, artinya kita ya menyadari setidaknya bahwa kita ini ada hubungan ya, menjalin hubungan dengan Tuhan ya. Kita ini ciptaannya loh ya, kita ini tuh dikasihinya loh ya. Kita kan hidup kan diberikan ya, kita kan terlahir, nggak ada yang langsung brojol dari langit gitu kan. Nah itu kita bisa sadari kalau kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah relasi ini salah satunya dibangun lewat membiasakan diri dekat dengan firman Tuhan. Begitu Mbak Pinky. Oke. Bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang ingin memulai nih untuk menjadi lebih dekat dengan firman Allah ini, apakah Romo jika kita baca sendiri saja itu cukup atau memang kita harus mencari komunitas atau mencari teman yang bisa menyemangati atau berdiskusi, sampai sejauh mana kalau kita hanya baca sendiri saja kita akan paham, atau memang harus kita gali lewat mungkin itu tadi komunitas atau seminar atau retret dan selanjutnya, Romo? Ya bahwa kegiatan membaca kitab suci itu sebenarnya sudah melibatkan ya karya Roh Kudus ya dalam aktivitas itu ya. Jadi ketika kita membaca sebenarnya itu udah ya ada gerak Roh Kudus yang mendorong kita ya. Lalu membaca itu pun ya memahami kitab suci mungkin ya perbedaan antar satu orang dengan yang lain bisa berbeda ya. Nangkepnya bacaannya sama bisa berbeda ya. Walaupun pasti ada bantuan ya untuk kita memahami ya, sekarang ada internet, bisa konsultasi menurut tafsir-tafsir kitab suci. Lalu di YouTube juga ada renungan kitab suci ya. Ya memberikan kita wawasan lebih, pengetahuan ya. Lalu juga ada film-film yang membantu kita untuk memahami itu ya. Itu menjadi sarana bagi kita untuk semakin mencintai kitab suci ya. Bahwa yang terpenting adalah baca, baca, dan baca. Ya. Itu pesan juga dari Paus Fransiskus. Ya. Dia itu sempat ya di lapangan Santo Petrus setelah Angelus ya siang membagikan kitab suci ya ukuran kecil ya. Semua yang hadir dapat kitab suci ya. Jangan lupa masukkan kitab suci di tas kamu ya. Masukkan itu di dalam tas kecil, dalam saku kamu ya. Baca ya. 1 kalimat, 2 kalimat, baca. Ngerti nggak ngerti? Baca. Ya. Bahwa yang terpenting bukan pahamnya dulu, tapi kita punya kedekatan biasa untuk membaca kitab suci itu sudah satu langkah yang luar biasa. Oke. Apalagi sekarang kita juga sudah dimudahkan sebenarnya, Romo, dengan di handphone daripada scrolling sosial media. Mungkin sebenarnya lebih baik menghabiskan 1-2 jam di jalan kalau naik kendaraan umum dengan baca kitab firman suci ya, itu, ya. Romo. Iya. Nah, ini kan baru berbicara tentang mendekatkan diri dengan firman, membaca.
Tapi ternyata membaca saja tidak cukup, tapi juga harus melaksanakan juga gitu ya Romo. Nah mungkin kita sudah baca, tapi melaksanakannya ini masih belum sepenuhnya. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa semakin dikuatkan untuk bisa melakukannya, melaksanakannya ya Romo? Nah itu ya. Ya melaksanakan apa yang menjadi firman atau pesan Tuhan, ya ini satu perjuangan hidup yang terus ya, hingga akhirnya nanti kita kembali kepada Sang Empunya kehidupan ya. Bahwa ini semua menuju ya garis kesempurnaan ya, semua berjalan ya menuju ke situ ya. Kita yang terpenting dalam mencoba ya membaca kitab suci lalu menerapkannya ya. Sebenarnya prinsip seluruh kitab suci itu terangkum dalam satu kata ya, yakni kasih ya. Kalau Rasul jelaskan ya isi kitab suci kamu tuh apa ya, itu cukup dengan 5 huruf itu ya, KASIH ya, kasih ya. Karena isinya tentang cerita cinta ya, cerita kasih antara Allah dan manusia ya. Walaupun di dalamnya manusia kadang ya seperti itu ya, tobat lalu kumat ya, tobat lagi kumat lagi ya. Udah dikasih Yesus sendiri ya, diutus Yesus, tetapi nggak sadar-sadar ya. Mungkin sampai kita sekarang ya, kita udah tahu, kita sering ke gereja juga, tapi kadang ya emang ada yang namanya ya kecenderungan pada dosa ya. Kecenderungan kita untuk memilih yang kita mau, yang lebih enak, yang langsung bermanfaat buat aku ya. Nah ini satu ya pergulatan terus-menerus pastinya ya. Tapi bahwa kitab suci memberikan kita arah ya. Arah kita harus apa ya. Ini kita tahu ya. Paling kita tahu yang baik itu apa sih? Nah, kita kemudian bisa bertanya pada diri kita sendiri, perbuatan yang kulakukan ini udah baik apa belum ya? Apakah udah mengasihi orang atau belum ya? Nah, itu kan setidaknya kita bisa ya berkaca dari kitab suci ya. Jadi kita punya ukuran ya untuk menilai diri kita sendiri ya. Apakah aku udah cukup mengasihi ya? Ataukah aku masih banyak irinya, masih banyak dendamnya ya? Masih banyak gosipnya, ya, atau aku sudah semakin bisa ya mencintai orang lain apa adanya, ya, mengasihi suamiku, mengasihi istriku, anak-anak di rumah, ya, yang nggak gampang ya pasti ya dengan segala persoalan yang kita punya ya, persoalan pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Yang penting maju terus dalam Tuhan, ya, percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Iya, wah luar biasa Romo. Jadi memang satu hal yang perlu kita tekankan di sini gitu ya, bahwa kita penting sekali untuk membiasakan diri untuk dekat dengan firman Tuhan. Itu dulu poin yang pertama ya. Tentunya kita juga harus menghargai proses bahwa tidak langsung kita bisa memahami setiap firman yang kita baca, tapi lambat laun dengan kesetiaan kita untuk terus-menerus membiasakan diri membaca, maka kita juga akan semakin paham apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan tadi juga selain proses dalam kita memahami, proses kita dalam melaksanakannya juga harus kita hargai ya Romo. Berarti kalau hari ini kita gagal, kita coba lagi. Hari ini kita gagal untuk melaksanakannya, kita coba lagi. Yang penting kita tidak berhenti untuk terus mencoba, karena itu adalah sebuah proses sepanjang kehidupan kita ya Romo. Baik, terima kasih sekali Romo. Dengan penjelasan tadi berarti berakhir sesi kita yang pertama. Tapi jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Bersama Romo Pius Nofrin Ari Murti Projo dan saya Magdalena Pinky Beran. Sebelum kita lanjutkan permenungan kita di sesi berikut ini, saya mau mengingatkan kembali kalau Anda memiliki saran, ide, ataupun juga ingin sharing iman yang bisa menguatkan sesama sahabat Oase Rohani Katolik, silakan disampaikan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau boleh juga melalui nomor telepon 0881 0251
333438. Semoga semakin banyak yang merasa diberkati lewat sharing dan masukan Anda. Dan kini mari kita masuk sesi yang kedua dan melanjutkan lagi permenungan kita dari bacaan liturgi hari ini bersama Romo Nofrin. Romo, tadi di sesi yang pertama bagus sekali permenungan yang kita dengarkan, bagaimana kita diajak untuk membiasakan diri untuk semakin dekat dengan firman Tuhan gitu ya. Dan kita harus menghargai prosesnya, bahwa meskipun kita membaca dan belum mengerti, lambat laun kalau kita setia untuk dekat dengan firman Tuhan, maka kita juga akan dikaruniakan pemahaman dan hikmat yang benar, terutama bukan dari pemahaman dari diri kita sendiri ya Romo ya gitu. Nah, untuk berikutnya Romo, dari bacaan liturgi hari ini, inspirasi iman apa yang bisa kita dapatkan? Silakan. Baik, ya, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita lanjutkan ya permenungan kita hari ini ya. Bahwa kita semakin dekat dengan Paskah ya, semakin dekat dengan Trihari Suci ya. Dan bacaan hari ini menjadi salah satu awal renungan kita ya untuk mendekati Trihari Suci ini ya. Dan yang menarik dalam Injil hari ini dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 11 ya. Ada banyak tokoh yang kita temukan dalam Injil ini ya. Siapa saja tokoh itu ya, bisa kita lihat lagi, mungkin para sahabat oase rohani Katolik juga bisa ngecek ya di teksnya. Ada Maria ya, ada Marta, ada Lazarus ya. Lalu ada Yesus sendiri ya. Lalu ada Yudas Iskariot ya. Lalu banyak orang Yahudi dan banyak orang yang datang untuk menemui Yesus ya. Jadi dalam perikop yang singkat ini ada berbagai macam tokoh ya yang bisa kita timba inspirasinya masing-masing ya sebenarnya ya. Nah, tentunya kita masih ingat ya cerita tentang Lazarus ya yang dibangkitkan ya dari kematian ya. Ini menjadi salah satu mukjizat yang besar ya dalam Injil Yohanes ya. Bayangkan seseorang yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati ya. Ini kan pasti satu kesaksian yang luar biasa ya. Dan ini membuka semua ya iman Maria, Marta ya. Terutama Marta yang sempat ngomel-ngomel ya karena Yesus terlambat datang sehingga Lazarus meninggal. Tapi kemudian ketika Lazarus berhasil ya dibangkitkan ya, dan ini menjadi pengalaman iman sungguh luar biasa ya, Maria, Marta dan Lazarus ya. Dan kita lihat di Injil hari ini ya, Marta lanjut ya dengan melayani ala Marta ya. Lalu Maria digambarkan di sini dia memberikan minyak yang terbaik ya, minyak narwastu untuk dioleskan ya ke kakinya Yesus ya. Jadi bukan sembarang minyak yang dipakai di sini ya, minyak narwastu ini seperti parfum yang sangat mahal ya. Ya nggak tahu kalau parfum yang sekarang mahal itu keluaran dari mana ya, dari Gucci apa dari Chanel. Chanel ya. Nah bayangkan parfum yang mahal-mahal itu ya dipakai untuk menyeka kaki ya. Jadi itu simbolik sekali ya bahasanya Yohanes itu ya, bahwa nggak ada satupun yang sebenarnya bisa setara dengan Yesus ya. Nggak ada satupun yang bisa menyamai kekuasaan dari Yesus ya, kuasa dari Yesus ya. Bahkan minyak yang mahal sekalipun itu tempatnya di kaki ya, nggak ada artinya ya. Harta nggak ada artinya, prestis ya. Karena sumber kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri ya. Mereka udah lihat bagaimana Yesus bisa yang tadinya mati jadi bangkit ya. Dan ini satu pengalaman iman yang sungguh luar biasa ya. Nah, lalu hadir di sini tokoh Yudas Iskariot ya. Kalau kita dengar Yudas Iskariot langsung bayangan kita adalah apa? Pengkhianat ya. Pengkhianat ya, murid dari 12 murid yang mengkhianati Yesus. Nah, sebenarnya ini sebagai antisipasi ya
Yudas Iskariot muncul di sini ya supaya kita mulai tahu bagaimana karakter dari Yudas Iskariot ya. Dikatakan di sini dengan jelas ya, Yudas Iskariot itu emang agak licik ya orangnya ya, karena dia suka mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Jadi memang dia ini dipercaya sebagai bendahara ya. Hati-hati yang jadi bendahara ya. Jadi bendahara ya. Lalu semuanya serba hitung-hitungan, dia emang jago hitung-hitungan ya, seperti akuntan gitu ya. Dan melihat ini kenapa minyak mahal-mahal buat kaki ya. Dan dia nggak nangkep maksudnya ya, bahwa dia semata-mata memikirkan apa yang menjadi kepentingan dia, memikirkan keuntungan ya, mikirin duit terus ya. Tapi nggak mikirin Maria melakukan itu karena sukacita dia, sukacita iman ya, bahwa saudaranya hidup lagi ya. Jadi dia berusaha memberikan yang terbaik yang dia punya, minyak terbaik yang dia punya untuk Yesus ya. Maka di sini ada satu kontras ya. Kontrasnya di mana ya? Kontrasnya adalah yang tadinya orang tidak percaya pada Yesus menjadi percaya ya. Jadi Maria dan Marta yang sebelumnya sedih karena Lazarus meninggal, lalu kemudian Lazarus hidup, itu menjadi percaya luar biasa pada Yesus ya. Tetapi di sisi lain ada Yudas Iskariot ya. Salah satu dari 12 murid Yesus yang selalu ikut sama Yesus ya. Ada di ring satunya Yesus ya. Tetapi di sini digambarkan seperti sosok yang seakan-akan tidak mengerti ya siapa Yesus itu ya. Bahkan lebih mikirin duit ya daripada ya kesaksian yang ingin dibawa oleh Yesus ya. Maka ini jadi satu pertanyaan reflektif untuk kita semua yang menjelang Paskah ini ya. Kita sekarang ada di sisi yang mana ya? Apakah ada di sisi yang sedang lagi percaya-percayanya sama Tuhan ya. Dari yang tadinya tidak percaya lalu menjadi percaya ya. Misalnya mendapat pengalaman kesembuhan, ya pengalaman dari keterpurukan bangkit lagi, ya. Atau kita ada di titik dalam hidup di mana mungkin kita sedang kayak Yudas, ya. Sisi yang lagi mempertanyakan iman kita, ya. Sisi yang lagi seperti gamang, ya. Situasi ini kok saya nggak dapat apa-apa ya dari kehidupan imanku, ya. Kayak merasa hidupku kering, ya. Merasa nggak ada inspirasi yang dapat saya terapkan dalam hidup. Ya. Nah, saya di sini bukan bermaksud untuk menghakimi kita di posisi mana, ya, karena ini menjadi pertanyaan yang pribadi, ya kita jawab secara pribadi, ya, bahwa setiap posisi itu sebenarnya bukan satu yang lebih baik dan satu lebih buruk, ya. Nah, tapi yang terpenting adalah kita sadar kita ada di mana saat ini ya. Karena hidup iman kan terus ya berjalan seperti sudah saya ungkapkan di bacaan pertama tadi ya. Mungkin sekarang kita lagi penuh dengan sukacita ya, kegembiraan, kebahagiaan dalam Tuhan. Tapi mungkin ada di sana ya para sahabat oasa rohani Katolik yang sedang sedih ya. Ditinggalkan oleh orang yang dikasihi ya, mungkin pengalaman kematian keluarga ya. Oh ya, memahami Tuhan nih maksudnya apa ya dalam hidupku ya, ditinggal oleh orang yang kita kasihi ya. Nah, itu kiranya satu ya, ya ini satu bagian bagi kita untuk ya semakin mendekati Paskah ya. Bahwa iman kita itu menawarkan pada kita iman bukan akan wafat semata ya, bahwa iman kita berujung pada kebangkitan. Ya. Tidak selesai di Jumat Agung, tetapi ada Sabtu Suci, ya, Sabtu Bangkit. Ya. Maka hidup kita pun seperti itu. Ya. Hidup kita tidak selesai pada Jumat Agung, ya, pada penderitaan, pada situasi gelap, tapi kita percaya bahwa iman memampukan kita untuk melihat Sabtu Kebangkitan, Sabtu Suci, melihat ada selalu harapan di balik segala perkara hidup yang kita alami, ya. Begitu, Mbak Ping. Ya. Wah, luar biasa Romo. Nah, berarti kita sekarang mulai melihat nih ya, kita ada di karakter yang mana nih ya. Bagaimana sahabat oasa rohani Katolik? Apakah kita ada di posisi Maria
Marta yang tadinya tidak percaya kemudian menjadi percaya gitu ya. Atau mungkin Lazarus yang mungkin kehilangan harapan tapi kemudian mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Dia bisa hidup kembali. Atau mungkin kita ada di yang tadi Yudas Iskariot yang justru sebenarnya murid Yesus ya, yang sudah masuk kategori murid Yesus tapi justru tidak melaksanakan perintah Yesus. Ada di fase tidak percaya ya Romo. Nah, mungkin satu hal yang juga menjadi pertanyaan kita bersama. Pada saat kita tidak hidup di dalam Tuhan, kemudian kita mengalami kekeringan. Itu sudah bisa dipastikan, iya, wajar kita mengalami kekeringan. Tapi pada saat kita juga sudah berusaha mendekatkan diri itu tadi ya, dengan firman Tuhan, kemudian sudah berusaha menjalankannya, tapi kok masih bisa mengalami kekeringan ya Romo. Nah, tadi seperti Romo katakan mungkin ada yang sedang mengalami kekeringan atau mempertanyakan imannya lagi gitu. Pertama-tama mengapa hal itu bisa terjadi dan mungkin apa ya langkah yang bisa kita lakukan. Dan mungkin itu juga menjadi penutup dari sesi kita yang kedua, Romo. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Pinky. Ya, bahwa memang ya umat Israel pun mengalami itu ya, ketika dibebaskan dari Mesir ya, itu penuh dengan sukacita ya. Wah bebas ya, kita punya Allah yang hebat ya. Tapi kemudian mulai berjalan, mulai loyo ya, mulai mengeluh. Aduh kurang makanan, kurang minum. Lebih baik kita ke Mesir aja. Ngapain kita dibebasin? Ya. Nah ini situasi kering ya. Lalu kemudian Tuhan memberi makan dan minum, mereka happy lagi ya, penuh dengan sukacita. Tapi kemudian mereka mulai kering lagi ya, malah membangun patung lembu ya, sebagai lambang ya, butuh ya Allah yang dapat mereka puja langsung gitu ya, harapan ya palsu lewat patung itu. Ya. Nah, gambaran umat Israel yang naik turun itu ya, kiranya menjadi gambaran untuk kita juga ya. Yang kadang emang ya justru ini yang membuat perjalanan iman itu berarti dan bermakna ya. Ada naiknya, ada turunnya ya. Biar seru juga ya Romo ya perjalanannya ya. Nggak lurus aja gitu ya, tapi ada pengalaman itunya ya. Ketika kita memang salibnya sedang enteng ya, tanda kutip ya, sedang penuh dengan sukacita, damai, keluarga bahagia, tentram, anak rukun ya. Ya kita patut bersyukur pada Tuhan ya. Tapi mungkin ada di antara kita yang salibnya sedang berat ya. Ya entah pengalaman ya ekonomi, ya kesulitan dalam usaha atau ya situasi keluarga yang tidak harmonis ya atau ya pasangan ya kesulitan memahami ya. Yaitu bagian dari salib yang mesti kita panggul ya. Kita diingatkan selalu ya, ibadat jalan salib Tuhan Yesus pun jatuh 3 kali ya. Tetapi dalam peristiwa jalan salib ya, Yesus juga bertemu dengan Veronica, Yesus bertemu dengan Maria ya. Yesus bertemu dengan Simon dari Kirene yang selalu menyemangati untuk jalan terus sampai ke Golgota ya. Maka dalam situasi gelap, situasi kering ya, percayalah bahwa Tuhan akan selalu mengutus orang-orang di sekitar kita ya. Untuk menyemangati kita ya, untuk mengembalikan kita kepada Tuhan ya. Entah akan siapa yang dikirim pada kita ya, mungkin kita nggak akan nebak, mungkin dari ya tetangga kita atau dari romo atau dari bos kita atau dari rekan kerja di kantor ya, yang akan mengembalikan semangat kita lagi ya. Yang terpenting tetap setia dalam beriman ya. Situasi kering itu wajar ya dalam hidup beriman, tapi jangan sampai situasi kering itu kemudian membuat kita meninggalkan iman kita ya. Tetap berteguh sama seperti Yesus, jalan terus menuju ke Golgota. Ya. Terima kasih Romo. Jadi ini juga semakin memperjelas lagi pemahaman kita bahwa sekalipun kita udah ikut Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, bukan berarti otomatis kita akan lepas dari masa kekeringan ya. Mungkin itu satu juga ya. Mungkin kita berharapnya ekspektasinya nih kalau udah ikut Tuhan nggak akan ngalamin kekeringan gitu ya. Nah, berarti ini adalah suatu proses yang harus kita pahami juga akan terjadi. Tapi yang paling penting kita berusaha untuk setia karena Tuhan adalah setia.
Ya, Romo, saya merasa diberkati dan saya percaya sahabat Oase Rohani Katolik juga banyak yang merasa diberkati dengan permenungan Amin. kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali Romo. Sama-sama Mbak Pinky, terima kasih. Iya. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kiranya apa yang sudah disampaikan Romo tadi melalui inspirasi iman dapat kita terapkan, dapat kita lakukan dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, agar kita kian menjadi terang, kian menjadi garam, dan terlebih jika kita mengalami kekeringan, kita juga sanggup untuk bangkit kembali, ya Romo. Dan agar apa yang sudah kita dengarkan tadi sungguh benar berbuah dalam kehidupan kita, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup dan juga memohon berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo. Silakan Romo. Mari kita akhiri permenungan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini melalui bacaan-bacaan yang telah kami dengar. Ajarilah kami selalu ya Bapa untuk setia pada firman-Mu, dekat dengan firman-Mu. Ya. Kuatkanlah langkah kami ketika kami jatuh, ketika kami mengalami kesulitan hidup, mengalami kesulitan, kekeringan dalam hidup ini. Siramilah kami dengan cahaya kasih-Mu ya Bapa. Tunjukkanlah jalan yang harus kami tempuh. Tambahkanlah iman kami, kerendah hatian kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit di luar sana. Semoga mereka mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan dari-Mu lewat orang-orang di sekitar. Dan kami juga mohon berkat-Mu bagi kami semua, bagi keluarga kami, agar Engkau senantiasa menjadi penopang, menjadi teladan, dan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang kita kasih dan kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita dalam kesempatan kali ini bersama Romo Pius Nofrin Arimurti Projo dan saya Magdalena Pinky Beran. Kami mohon pamit sampai bertemu lagi di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.